Oke guys, jadi kembali lagi di channel aku. Hari ini kita akan membahas fungsi di Python guys. Kita sudah membahas banyak di video-video sebelumnya, mulai dari tipe data, operasi bilangan, variabel gitu ya, dan printing ya. Kita akan membahas tentang fungsi guys. Nah, fungsi itu mungkin bagi teman-teman, fungsi itu nulisnya func ya, func gini, function gini. Itu nggak bisa guys, bukan begitu kalau di Python guys. Kalau di Python itu deklarasi fungsi itu pakai def guys. Nggak ngerti, aku nggak ngerti ya, aku lupa kepanjangannya apa ya, definition kalau nggak salah. Def in Python meaning, lah ini definition kalau nggak salah, kita lihat aja. Ya ini sih aku ngerti kalau masalahnya ini define ya, ini define ini. Nah, define ya, jadi bener define ya. Jadi untuk format ya, untuk struktur kita bahas struktur dulu. Untuk fungsi itu strukturnya harus diawali dengan def, nama underscore fungsi, baru tutup kurung begini. Nah, untuk Python juga jangan lupa ya, titik dua begini. Nah, untuk Python itu ada yang perlu diperhatikan, namanya indentation. Nah, habis itu bingung kan, apa itu indentation? Nah, kayak gini. Indentation itu gampangannya tab guys. Ini aku gini kan dulu supaya. Nah, indentation itu gampangannya tab guys, ini tab klik. Nah, ini ada kuning-kuning ini. Nah, itu adalah indentation. Ini kita buat contoh aja ya. Def misalnya tambah kurung, buka kurung tutup kurung, habis itu titik dua. Nah, ini kalau misalnya aku klik enter, nah dia akan menjorok ke dalam gitu guys. Nah, ini gunanya apa? Gunanya kalau Python itu dia sensitif terhadap ini. Kalau misalnya nggak ada ini, dia nggak bakal jalan gitu. Ini kayak ini aku misalnya gampang aja lah, print ini misalnya 12 tambah 12 gini kan ya. Nah, kalau jadi yang setiap ada di dalam ini, nah teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang ada kuning-kuning ini berarti ada di dalam fungsi tambah ini. Ini misalnya ditutup, dia akan hilang gitu ceritanya. Kalau misalnya ini aku hilangkan, dia bakal error. Nah, karena ya itu barusan ya, Python itu dia sensitif terhadap tab ya, indentation lah bahasa kerennya gitu. Jadi kalau misalnya di bahasa lain kan kayak misalnya fungsi itu kayak int, main, buka turun tutup kurung begitu misalnya kayak gini. Habis itu pakai pakai kurung kerawal gini ya. Nah, kayak begini ya. Nah, jadi yang ada di dalam sini itu isinya yang isi fungsinya gitu. Nah, kalau di Python itu harus pakai gini. Jadi kalau misalnya aku tulis print di sini, misalnya 10 gini kan. Misalnya 10 kayak gini. Nah, ini meskipun pas di bawahnya, tapi kan dia nggak ikut ini kuning-kuning. Nah, dia nggak bakal terprint guys. Ini misalnya aku panggil ya. Cara panggil lu gampang aja. Tinggal klik ini, habis itu jangan lupa buka kurung tutup kurung gini. Ini misalnya aku play. Ini aku clear dulu ya supaya enggak. Nah, ini misalnya aku play. Nah, dia akan ngeprint 2. Kenapa? Karena sekali lagi Python itu dia bukan compile guys, dia akan membaca satu baris gitu. Misalnya baris pertama sudah dibaca, lanjut baris 2, lanjut baris 3 gitu. Jadi kenapa 10 dulu baru 24 padahal di sini 12 12-nya itu di atas gitu. Karena dia tuh Python tuh membaca kayak gini, set oh ada print. Ya udah dia akan print 10. 14 nggak ada, lanjut 15. 15 itu apa? Oh, 15 itu dia manggil fungsi. Nah, baru dia dipanggil. Makanya 24 ini dia datang terlambat karena 10 dulu baru tambah ini. Beda lagi kalau misalnya dibalik gini ya. Nah, ini baru 24 dulu baru 10. Nah, bisa dilihat ya. Jadi gitu. Jadi posisi tambah fungsi itu sangat berpengaruh ya. Jadi beda satu baris saja sudah beda hasil ya. Jadi itu sih, kalau misalnya aku hapus ini, aku komen, yang bakal tertampil itu hanya ini. Nah, 10 ya. Karena dia itu di luar dari eksekusi fungsi ini. Kalau misalnya aku tambahkan tab yang ini, nah dia kan kuning-kuningnya nambah ini. Ya udah, kalau misalnya aku jalankan dia nggak akan print apa-apa karena 10 ini ada di dalam fungsi gitu. Jadi kalau misalnya ini dipanggil ya, ini baru dia muncul duanya gitu. Jadi cara taunya itu ini sih, kuning-kuning ini gitu sih. Nah, terus
Untuk selanjutnya fungsi itu dia bisa apa ya, passing passing data lah, passing data. Nah, untuk passing datanya gampang banget. Misalnya di sini ya, ini kan ada dua kurung ya. Nah, passing data itu di dalam kurung ini, guys. Misalnya aku mau kasih angka 1, koma angka 2. Ini koma ini untuk membedakan variabel 1 sama 2 ya. Ini data 1, ini data 2. Nah, masukannya kayak gini. Ini 12, ini 6 gitu ya. Jadi 12 ini punyanya angka 1, 6 ini punya angka 2. Ini sama aja kayak gini sih. Angka 1 sama dengan 12 gitu ya. Ini sama aja kayak begini, cuman bedanya ini langsung dikasih di sini ya. Teman-teman kalau misalnya hover kursornya ke 12 ini akan lihat ya. Nah ini. Wait, ini 12 lah. Aku kasih lihat koma 6. Nah, bisa dilihat ya. Ini punyanya angka 2 ya. Ini 6, ini ada highlightnya gitu ya, bold gitu ya. Supaya ngerti ini punya siapa. Nah, untuk ini juga aslinya kan ini kan fungsi dasar kan variabel ya. Makanya ini bisa ini makanya bisa dikasih tipe data. Nah, tipe datanya integer gitu. Nah, ini kan sama kayak barusan ya, variabel cuman dia langsung dikasih masuk datanya dari sini, bukan buat baru gitu. Nah, untuk operasinya itu sama aja sih. Misalnya sini angka 1 tambah angka 1 gini ya. Angka 2 maksudnya. Nah, nanti hasilnya jadi 18 gitu. Karena kita kasih masuk 12 sama 6 gitu. Dan misalnya dia 18. Gitu aja sih. Jadi 12 ini punyanya angka 1, 6 ini punyanya angka 2. Begitu juga seterusnya. Misalnya ada 5 di sini kan ya. Saya aku buat angka 3. Di sini aku buat ini keyboardnya agak belum terbiasa sih. Dia agak banyak typo-nya, guys. Oke, ini aku kasih angka 3. Nah, di sini misalnya aku tambah angka 3 lagi gini. Angka 3. Nah, hasil akhirnya dia bakal jadi 23 ya. Ini kita print, nah 23 gitu, guys. Jadi gitu aja sih. Jadi 12 ini punya angka 1, 6 ini punya angka 2, 5 itu punya angka 3. Itu namanya untuk passing ya. Untuk passing function. Nah, untuk yang terakhir banget ada yang namanya return. Nah, return itu sesuai namanya, untuk mengembalikan hasil return gini. Nah, kalau di misalnya begini, aku jalan ini, aku clear dulu ya supaya nggak kotor. Misalnya dijalankan, dia nggak bakal ada apa-apa. Karena kenapa? Return itu dia mengembalikan. Ini kan dia manggil fungsinya diproses, habis itu kalau sudah diproses dikembalikan. Nah, dia kembalikannya kemana? Dia kembalikannya ke sini. Nah, jadi tambah ini kayak dia tuh kalau sudah di jalan, sudah diproses, bakalan jadi hasil dari yang ini. Jadi berarti 23 ya. Nah, gitu. Maksudnya gimana? Misalnya ini langsung aku print ya. Ini misalnya aku print. Nah, ini dia akan print hasilnya 23. Nah, bisa dilihat ya. Jadi return itu kayak mengembalikan dari mana dia panggil gitu. Jadi ini tuh enak banget loh. Misalnya aku punya 2 gini. Jadi ini 2 tambah 2 tambah 2 misalnya gini ya. Berarti 6 berarti. Misalnya di save. Nah, jadi ada 23 ada 6. Nah, gitu ya. Jadi itu fungsi itu untuk mempersingkat ya, memperindah kode gitu. Daripada kayak langsung tambah gini kan panjang banget pasti ya. Kalau gini kan enak. Nah, gitu guys untuk fungsi. Jadi mungkin gitu aja sih untuk fungsi ini, lumayan lama 8 menit juga. Dan ya semoga teman-teman bisa ngerti juga apa yang aku bahas ya tadi. Dan bagi teman-teman yang belum, silahkan di komen aja, karena ya mungkin beberapa saat ke depan Discord gue tuh khusus untuk di Roblox ya. Jadi belum ada channel untuk membahas Python ya, gitu aja sih. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini aja dulu, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.